Ini kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bertemu kembali di perpustakaan Quran Cisarua ya. Ya, terima kasih kepada Ibu Bapak Guru ya dan orang tua dari PKK ya, PKK Bayi Tiga dan PAUD ya, PAUD Bayi Tiga sudah mendampingi anak-anak hari ini. Saya Pak Yus dan rekan-rekan dari perpustakaan mengucapkan selamat datang. Hari ini kita sangat senang bisa bertemu kembali. Kepada anak-anakku, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semangat ya? Semangat. Ini semuanya ada yang tidak? Ada yang tidak masuk semua? Ada yang tidak masuk, ada yang sakit, ada yang izin ya. Alhamdulillah segini mah udah 90% ya. Alhamdulillah ya, sudah semuanya hadir. Kita sudah kangen nih, sudah lama ya. Berapa bulan? Pokoknya Udah tahun lalu ya? Sudah setahun kita, setahun. Sekarang tahun berapa ini? 2 Ada yang tahu nggak? Tahun sekarang, tahun 2000 berapa? 2023 bulan Januari. Kita bertemu kembali ya. Senang sekali. Tadi dari Pak Lurah lagi ada tamu. Nanti Pak Lurah akan bertemu dengan kita hari ini. Dan nanti Ayah Gila juga nanti akan ditemani Pak Lurah juga. Nanti ada informasi-informasi. Anak-anakku hari ini nanti akan bersama Kak Putri kegiatan di dalam perpustakaan ya, nanti ada kegiatan-kegiatan yang akan dipandu oleh Kak Putri. Yang untuk kehadirannya hari ini nanti kita bagi 2 tempat, nanti ada bundanya nanti di sini bersama-sama kami juga, ada informasi juga dari perpustakaan dan kemudian anak-anak lanjut nanti ke kegiatan di dalam. Ya, nanti setelah mengantar anak-anak ke dalam silakan nanti kita berkumpul kembali di sini. Itu saja mungkin pembuka dari kita dari kami. Tapi berarti nggak sudah pernah ya? Ini sudah pernah berkunjung kan sebelumnya? Iya, baru sekali. Baru sekali. Berarti untuk pertama. Oh, 2 kali. Oh, udah 2 kali. Berarti ruangannya udah tahu ya? Iya. Berapa mungkin? Ke atas yang pertama. Ya. Baik. Jadi berarti kita langsung nanti dipandu oleh Kak Putri untuk kegiatan selanjutnya. Alhamdulillah nanti sama-sama berarti kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah nanti dalam pertemuan hari ini, dalam informasi hari ini kita sama-sama dapat melihat langsung atau misalnya menggali lagi apa saja yang ada di perpustakaan, informasi-informasi untuk kita semua. Ya, selamat datang. Mari kita sama-sama langsung aja Bang Gai. Ya. Langsung ke perpustakaan saja. Ayo. Jangan semuanya. Ya, pelan. Nah, ini aktif ya. Ayo belakangnya. Jangan dorong. Kita siapkan tasnya. Oke. Yang apalagi ini menyangkut pada masa depannya, apalagi kedepannya. Kemudian juga yang adalah konsumsi air. Nah, akibat belum mapan itu, akibat tidak memenuhi kebutuhannya, artinya kan pemenuhan kebutuhan gizi bagi keluarga pun tidak ada di situ. Lalu kedahan makan kan proteinnya, buah-buahan, sayuran. Ini teori seperti itu, hari kang masyarakat aja, ya itu kan yang menjadi masalah. Karena kesiapan dari anak-anak remaja kita untuk masuk di bidang perkawinan itu memang persiapan dengan baik. Kami sudah minta ke KUA untuk melakukan sosialisasi ini di sekolah-sekolah. Harus berproses ini, prosesnya kumaha gitu. Ada saling kesepamahaman, ada pendidikan di situ yang cukup gitu sehingga mampu gitu mengelola
gitu kan. Kemudian memahami tanggung jawab dari suami itu apa, gitu kan, yang menjadi kewajibannya, yang itu merupakan hak dari istri. Kemudian juga yang menjadi kewajiban istri, yang menjadi hak suami itu apa, itu harus paham. Ketika itu terpenuhi, maka hasilnya itu adalah keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dari mana doa sakinah mawaddah warahmah, mau ngapain pasnya di mana? Udah, biar enak kita sambil duduk. Ya, aja. Ayo, Boleh semuanya. duduk. Tasnya boleh juga dilepas biar nggak berat. Simpennya di mana Teteh? Boleh di pinggir. Enggak disimpennya di belakang aja. Simpen ke belakang. Ibu taruh tas. Tepuk semangat 2. Tepuk semangat 3. Semangat semuanya. Asal lagi mendung-mendung, tapi tetap semangat. Pasti udah pada sarapan. Ya nggak? Udah sarapan kan? Tapi kalau udah sarapan, udah siap nih dengerin apa yang mau disampaikan sama Lause. Tapi sebelum itu kita baca Bismillah bareng-bareng dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mangga Lause. Kita mudah-mudahan Sebelumnya langsung dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada adik-adik semua. Perkenalkan, nama Lause Jogi, pengajar bahasa Mandarin di Perpustakaan Kelurahan Besarwa. Sudah ada setahun lebih, dari bulan Oktober tahun 2021. Hari ini kita akan memperkenalkan bagian dari praktek pembelajaran bahasa Mandarin, yaitu mengenal kebudayaan tradisional pada zaman kerajaan dahulu kala. Kira-kira adik-adik sekalian suka dengan cerita zaman dahulu kala? Hari ini tema yang kita ambil ini adalah pakaian adat Mandarin atau hantu. Biasanya dikenakan oleh Menteri Keuangan. Menteri Keuangan yang mengurus keuangan suatu negara atau kerajaan. Yang pertama kita kenalkan yaitu bentuk topinya. Topi atau mahkota yang dipakai. Karena apa? Zaman dulu itu warna yang identik yang suka dipakai orang zaman kerajaan ada merah dan kuning, warna yang paling dominan. Nah, pertama ini contoh topinya. Topinya itu ada telinga panjang, terus di samping kiri kanan ada apa? Kayak panduk pendek pelengkapnya. Nah, kalau bajunya rata-rata seperti ini, agak panjang itu sampai ke bawah. Kalau lengan putih ini biasanya hanya dipakai untuk pentas teater. Kalau ada pertunjukan opera Cina, seperti di film Upin Ipin pernah lihat ya. Nah, suka ada ininya. Kalau zaman dulu sekali itu ininya nggak ada putihnya. Terus yang ketiga, sepatunya itu cukup ringan, nah, seperti ini. Ujungnya ada macan, jadi ada kepala macannya. Karena macan itu lambang kepemimpinan zaman dulu. Siapa yang menjadi pejabat pasti ada gambar macan. Nah, yang keempat, karena yang jadi Menteri Keuangan kerajaan zaman dulu rata-rata kebanyakan sudah tua semua, makanya punya janggut. Ada yang tahu janggutnya berapa panjangnya? Kurang lebih 80 cm.
Nah kalau yang keempat ini, kalau ini contoh replika uang zaman dulu. Kalau di kebudayaan Mandarin, ini namanya cincin. Cincin itu uang pail yang berwarna kuning kayak emas. Ini yang suka kita lihat di film, suka ada di film. Nah yang kedua, biasanya pejabat itu suka bawa gantungan burung Mandarin. Kita suka lihat. Ini contoh gantungannya. Ini namanya gantungan syair pendek dalam bahasa Mandarin. Contohnya seperti ini. Zaman dahulu itu menulisnya itu dari atas ke bawah, karena menulis kanji itu ada 3, bisa atas ke bawah. Pada zaman kerajaan dahulu kala bisa juga kanan ke kiri, mengikuti seperti panduan di bahasa Arab. Atau yang ketiga bisa kiri ke kanan seperti bahasa Indonesia. Nah yang selanjutnya ini. Nah, kalau ini contoh kipas payung zaman dulu ya. Ini sama dengan payung modern, sama. Nah, kalau dulu masih pakai kayu, belum ada besi. Besinya belum ada, masih pakai kayu. Biasanya mereka pakai payung itu selalu di atas topinya supaya tidak kehalang. Nah, yang terakhirnya ini. Nah, kalau ini yang terakhir ini contoh kipasnya. Nah, kipasnya warna merah, ini contohnya. Kipas yang sering mereka pakai ya, contohnya ini. Nah, kenapa di Mandarin itu identik dengan merah dan kuning? Kalau merah biasanya untuk pejabat seperti menteri, misalkan gubernur. Kalau yang bajunya kuning itu harus keluarga raja, misalkan seperti rajanya, permaisuri, pangeran, putri raja, beserta pengawal-pengawal raja. Itu mengenakan yang warna kuning. Kalau bukan keluarga raja, misalkan pejabat raja, pasti warnanya merah. Nah, kenapa di sini warnanya sebagian besar harus merah? Nah, karena dalam kebudayaan Mandarin nanti hari Minggu itu merupakan hari Imlek, tahun baru Imlek. Makanya ada merahnya. Kalau kita lihat di film Upin Ipin, itu ada temannya Mei Mei bertanya. Nah, temannya Mei Mei yang itu suka tanya ke Mei Mei, kenapa kalau tahun baru Cina, rumah orang Cina warnanya merah semuanya? Kenapa? Supaya banyak ongnya. Nah, ong di situ keberuntungan. Ada 3 ong. Pertama, rezekinya bertambah harapannya. Kedua, hartanya tetap berlimpah, maksudnya bisa terus beramal. Nah, yang ketiga nasibnya, berharap nasibnya bisa berubah dari tahun ke tahun. Nah, kurang lebih segitu ceritanya. Kira-kira adik-adik ada pertanyaan nggak tentang ceritanya? Atau tadi apa yang sudah dikatakan sama Lause itu apa aja yang kalian sudah dengar tadi? Kalau baju adat ini bisa 3 posisi ya, 3 cerita. Kalau di zaman kerajaan, kalau menurut ceritanya, kalau di alam manusia ini menteri keuangan yang pakai. Kalau di alam kayangan, cerita dongeng ini dipakainya oleh dewa rezeki. Kalau dalam cerita, ya cerita dongeng orang Tionghoa. Nah, yang terakhir apa? Yang ketiga, kalau dalam adat pernikahan Tionghoa zaman kerajaan, pakaian merah ini bisa dipakai oleh mempelai pria, dengan syarat janggutnya nggak ada. Kalau pengantin perempuannya
Pengantin perempuan sama, cuman dibagi. Jadi apa? Atasannya 3/4 panjangnya, terus ditambah gaun bawahan. Jadi Enggak ya. Jadi nanti pakai mahkota dua tingkat mahkotanya. Terus ada juntai panjang, terus di belakangnya itu ada kap penutup ya. Seperti konde gitu. Kap penutup. Habis itu setelah didandan rapi mempelai perempuannya, baru ditutup pakai slayer. Slayer artinya kerudung pengantin. Kalau di Galeri Lause semua alat royal wedding ada, dan sudah 4 kali disewa sama alumni yang khusus Mandarin sendiri. Nah, kurang lebih itu ceritanya. Nah, sebelum Lause akhiri ada pertanyaan nggak sebelum ditutup? mau bertanya tidak sama Lause? Enggak. Seru nggak ceritanya? Ada yang tahu nggak apa artinya Lause? Tahu nggak, Anino? Lause itu apa? Lause itu apa sih? Kenapa disebut Lause? Lause itu artinya seorang guru yang tugasnya mengajar untuk kelas bahasa Mandarin. Karena di perpustakaan Kelurahan Cisarua itu ada beberapa program bahasa asing. Yang pertama itu ada bahasa Prancis, setelah itu menyusul bahasa Inggris, habis itu baru bahasa Mandarin. Nah, nanti sekarang itu akan dibuka lagi program bahasa Arab. Jadi banyak, karena rencananya perpustakaan Kelurahan Cisarua akan membuka program bahasa asing sampai 10. Karena 10 ini yang sudah diakui di PBB dan sudah internasional. 10 itu apa aja? Inggris, Mandarin, Jepang, Korea, Perancis, Jerman, Arab, Belanda, Spanyol, Itali. Nah, 10 bahasa dunia ini sudah disahkan secara internasional di PBB. Maksudnya digunakan di puluhan negara. Jadi minimal misalkan bahasa Arab sudah tembus 47 negara. Tuh, ada tuh dongeng. sebenarnya itu dongeng, tapi dongengnya cuma sedikit. Jadi cerita awalnya pada zaman dahulu di sebuah negara yang jauh di sana ada 26 jenis kendaraan yang masing-masing diberi nama sesuai dengan abjad dari A sampai Z. Coba kita lihat apa aja sih kendaraannya. Nah, dimulai dari huruf A. Tuh, apa itu bulan dipakai buat apa? Dia buat nolong orang yang sakit dibawa kemana? Bentar. Ya, pintar semuanya betul. Sekarang B, bis. Beda kecil. Gede. Dia di sekolah gede ya. Kalian masuk nggak ke dalam semuanya? Mama, papa, ibu guru, bapak guru juga masuk. Karena bis itu gede, besar, itu bisa dibawa. Iya di sekolah ya, kayak yang ada di kampung ya, ada ya. Oke, lanjut deh. Nah ini. Nah ini mobil biasa. Mobil apa namanya? Corolla. Mobil apa? Mobil Corolla itu yang dipakai sehari-hari nih, misalnya dipakai ke sekolah, dipakai ke pasar, dipakai kemana, yang dipakainya setiap hari. Nah, sekarang deh, ini namanya mobil Jabrak. Ini mobilnya bawa sampah. Nah, ya, jadi kalau enggak tuh kayak di situ tuh ya, itu ada mobil yang suka bawa sampah, itu namanya dump truck. Oke? Truk sampah, betul. Sekarang huruf E. Nah, apa ini?
itu dipakai buat ngegali tanah. Jadi kalau tanahnya di sini mau digali biar cepet, pakai ekskavator. Lanjut deh. Nah ini ada truk. Iya kan? Pintar. Ya kalau ada api, kalau ada kebakaran, aduh sayang, aduh, kalau ada kebakaran, ada pinternya. dengerin dulu Teteh Putri, dengerin dulu. Matiinnya pakai mobil pemadam. Jadi mobil pemadam kebakaran itu bawa selang, selangnya bisa panjang. Jangan jatuh, nanti jadi nggak bisa matiin apinya. Ya, sekarang lanjut. Nah, ada dua. Kalau yang ini cuma untuk sampah, kalau yang tadi yang damprak itu juga bisa buat bawa barang-barang. Kalau yang ini mah khusus buat sampah. Terus Yang damprak itu buat barang-barang, buat kayak gitu. Balik ternyata tadi. Dede. Oke, sekarang teh lagi. Nih. Helikopter itu dipakai buat terbang bawa apa? Bawa orang bisa, bawa barang juga bisa. So, sekarang lanjut ya. Ya, nah itu truk atau truk es krim yang bawa es krim. Jadi kalau kalian lihat ada mobil yang di sini jualan es krim, berarti ini ice cream truk. Iya, kita bisa beli es krim itu. Oh iya benar. Oh ada lagunya, pada lagunya ya. Oke, pintar, Bapak udah tahu. Sekarang lanjut ya. Nah, ini mobil Jeep. Buat apa? Buat bukan, buat jalan ke tempat yang tinggi, ke gunung. Jadi biar bisa naiknya gampang, ya. Mobil Jeep itu mobil gunung. Jadi kalau kalian naik gunung itu pakai itu gak akan jatuh. Soalnya dia emang dipakainya buat naik ke gunung. Oke, lanjut teh. Nah ini apa? Iya bunyinya tut 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 gitu. Kereta api panjang kan? Pernah naik? Ya, ada yang 5 kali. Dah, kita udah tahu. Lanjut Kak. Nah ini mobil lori. Mobil lori yang biasa dipakai buat ngangkut kalau kalian pindahan. Misalnya pindah rumah, itu biasanya pakai mobil ini soalnya gede banget. Gede banget ya. Ya, kalau pindahan mobil lori. Nah, lanjut deh. Nah ini apa? Motor. Iya, brum brum brum. Suaranya brum brum brum. Ya enak. Kamu tahu aja merek ya. Oke, ini motor ya udah pada tahu. Lanjut teh. Nah, ini mobilnya lucu. Mobil Nissan itu merek. Jadi ada mobil yang namanya Nissan. Ya, nanti bisa cari mana mobil Nissan. Tapi itu
mobilnya yang dipakai sehari-hari juga. Ya, lanjut teh. Nah, ini mobil off-road. Jadi kalau kalian nih mau jalan ke tempat yang banyak tanaman, selain bisa pakai mobil bisa pakai mobil off-road. Jadi dia gede juga, bisa bawa barang juga, lebih gede dari jeep. Kebanyakan ibu Jadi kalau ke tempat yang banyak tamannya, mahasiswa yang ada rencana keluar mau ya, kuliah, mobil apa? Off-road. bahasa Arab harus Teh Putri sama Pak Yus yang tahu. Lanjut teh. Dulunya ada, cuman muridnya lagi dicari dikumpulkan. Dia jalannya cepat. Kalau Abdi mah di bimbingan nyen galeri seni budaya buat sarana praktek lapangan dari anak-anak khusus, itu bisa juga mahasiswa perguruan tinggi yang lagi membuat penelitian kuliah itu, misalkan pengen tahu tentang sejarahnya, latar belakang budaya segala macam. Tapi bannya ada empat. Galerinya di mana? Bannya ada tempat motornya. Namanya White Galeri milik sendiri itu. Gabung sama White Kalau Jody mah dulu tuh cuman pernah ngebantuin waktu ada freshman itu museum Tionghoa Odeon Iya, banyak warnanya. terus pembukaan Odeon Kampung Tapi dia Naga. bukan mobil, dia motor. Oke, lanjut. Nah, yang bilang mobil balap Terus ini pernah mobil ngisi balap. itu pameran Sukabumi Tanjung Nama bahasa Inggrisnya Wisnuwardani. warna coklat, ada merahnya juga. Mungkin festival night di Hotel Festival. Nah, Di situ bus sekolah pelatihan tata rias untuk tradisional Grogol dari LT Pro Sukabumi. Jadi kalau kalian nanti Dan pesertanya ada 15 yang mereka kota punya, kabupaten se-Jawa Barat di Hotel jadi Santika. nanti kalian yang menjemput pakai bis sekolah. Biasanya di Terus luar terakhir negeri tuh misi ada di naik. Wihara Tridharma Nah, Litubakri tahu apa? untuk ulang tahun wihara. Tradisi bagian kebudayaan. Suka dipakai sama siapa? Jarang. Betul. Kalian pakai buat apa? Iya. Buat Saya ini di rumah Mandarin yang galeri ya boleh kan sarang dipakai ke ngahulang jalan. tapi dengan praktek kebudayaan itu baru kita ada Kan buat perang. Ya, nggak boleh dipakai perang. kalau privat sih kadang buka kadang enggak. Coba lagi teh. Soalnya sekarang ini konsennya ini ngurus galeri sama ngurus warung orang tua gitu. Jadi itu teh Dari atau ngawang kendaraan yang dipakai buat freelance di gelas ke sini dalam percis. air. Jadi masuk ke dalam air bawa kalian. Ya, berangkat keluar ya. jadi bisa bawa kalian. Kalau ada yang pengen studi lanjut atau misalkan pengen berwisata ke sana punya keluarga di sana gitu, tapi bahasanya belum bisa gitu. Jadi belajar bahasa sekalian belajar budayanya Ini juga. yang tadi Pak. Ini namanya mobil Pak. Kalau Kapungkur di lembaga khusus Pak. Jadi dia udah ada 10 kayak siswa yang lulus kursus Mandarin yang anak sana yang dapat beasiswa ke luar negeri. Terus ini kayak ada yang ke Cina kuliahnya, kayak ada mobil yang di Jepang, Korea, travel. Ya, Taiwan, Hong Kong menyebar gitu. Ada 10. Hah? Mau keluar negeri itu bisa nggak buat kita jalan-jalan juga bisa. Kalau Abdi sendiri pernah jadi guru bahasa gitu, freelance translator. Jadi di Pernah lihat perusahaan nggak? tambang minyak bumi sama batu bara. Di mana?
Terus kedua di perusahaan biro tour and travel di Bali sama di Manado dari pengalaman. Kayak Delman, kayak Beca. Terus pernah ngajar Mandarin untuk hotel dan pariwisata. Nah dari bahasa itu keliling Indonesia, Kayak Delman. ketika 12 provinsi, 5 pulau keliling. Skill. Nah dari bahasa, kadang ditarik ke perusahaan buat penterjemahan lisan dengan pejabat kementerian dan investor. Terus kadang ditarik ke pabrik juga gitu. Kalau ada baru beli mesin baru cara pakainya mungkin menggunakan bahasa itu. Itu bisa di biro tour and travel jadi guide. Nanti kamu bukunya lihatin dulu Ibu Putri. Nanti ditanya sama Ibu Putri. Gimana? Ini namanya yellow pack. Yellow itu apa? Warna apa yang untuk? Ya, ada siapa yang mau ke mobil polisi? Mobil polisi. Mobil polisi. Nah, kalau ini sebenarnya bukan mobil polisi. Ini taksi. Taksi. Ya, di luar negeri, bukan di Indonesia tapi kayak di Amerika, kayak gitu. Itu mobil taksi. Ya, tapi dia mau Kalau dulu di Semanti ada Mandarin 2007 tapi tutup lagi. mobil aja. Ibu Dewi yang ngajarnya, Palsu Dewi ya. Tutup karena peminatnya kurang. Terus kedua mereka ngawalnya monoton, tidak ada syuting seni budaya. Misalkan tadi tuh ke tempat yang nuansanya oriental. Jadi monoton terus akhirnya orang bosan. Kalau Abdi bisa bertahan lama karena ini setahun 2 kali kayak di perpustakaan ini sudah study tour. Kalau study tour di kota Sukabumi udah di Odeannya udah keliling, di Jakarta udah. Nah kalau setiap Imlek siswanya kunjungan ke galeri Abdi praktek gitu ya. Jadi Coba tadi sebutkan apa aja yang sudah Teh Putri. dari belajarnya. Ulangi mobilnya mobil apa aja tadi yang pertama? Langsung terjun ke lapangan. Mobil yang kalian ingat Kalau adalah cuma lihat di apa? film kurang Mobil seru. sampah. Di siswanya bisa lihat yang nyata, yang real. Dapat skillnya kalau masuk ke Nah, gitu. suasana. Apalagi kalau Abdi lagi ngebantuin yang pre-wedding di galeri Abdi. Kan galerinya baru beres renovasi. Dan kan ayah 2 lantai gitu. Kalau ngebantuin pre-wedding bisa 2 jam terusan. Ada yang mau bikin video, ada yang bikin foto aja, ada yang mau bareng sama keluarganya. Terus kalau Bikin misalkan ya, settingan brem ini yang bunyinya apa itu? Motor. Kalau yang punya apa itu? Terus yang buat perang apa? Mobilnya. Saya nunggu yang bahasa yang nggak bisa banget. Ada yang mau nanya dulu Bahasa yang susah kan? kan bahasa Arab, Mandarin Atau mau susah. baca buku langsung? Kadang Korea. Boleh kalau Korea juga selain Hangul dia ada tulisan Hanja juga. Kanji itu wajib Korea. Kita lihat aja di film The Gundam sama film Kaisar Kim Sejong. Itu detail ya. Ya kayak Tita Raja, dokumen kerajaan semua tulisan kanji atau mereka nyebutnya Hanja. Jadi mulai ada Hangul tulisan dasar itu cuma waktu dinasti Joseon dipimpin oleh Kaisar Kim Sejong. Barulah dirubah Kanji itu dari Cina juga. Cina total dia bahkan kayak kerajaan di Jepang juga sama.